Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom, shalom semuanya. Silakan duduk. Ya, thank you semua. Thank you buat tim WL ya, para pemusik juga. Pemusik pada melayani dari IR1 hari ini. Ada sebagian ya. Mau gak kita kasih applause ya ke mereka ya. Nah, thank you. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Randy. Terima kasih buat Kak Aurel juga, Pastor Gama, dan mungkin segenap pemimpin sini yang boleh mengundang saya ke tempat ini. Pertama-tama kenalin saya Randy. Anak saya umurnya udah 2,5 tahun, masih kecil. Mungkin sama ya katanya sama Pastor Gama, anaknya juga masih kecil ya katanya, 2,5 tahun. Saya sudah menikah selama 6 tahun. Jadi kalau teman-teman lihat, saya boleh jadi apa adanya ya di tempat ini ya, karena ngomong integritas kan. Saya biasa kalau khotbah santai aja sih gitu ya. Saya umur 37, tapi jangan panggil saya Om ya. Jangan panggil saya Om, saya nggak tua-tua banget. Saya aja keren kayak begini, bener gak? Ya, walaupun saya umur 37, jiwanya masih muda. Ya, saya Senin sampai Jumat kerja, kerjanya di yang ijo, Tokopedia kalau teman-teman tahu ya. Jadi hari ini dilarang yang warna oranye, tapi oranye lagi ininya salah ya. Jadi saya kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu saya melayani di GBPRJ, di bagian pemuda juga. Peranan utama saya mengajar sih dan khotbah ya gitu. Nah, tapi selain bekerja dan selain melayani, sebenarnya saya sama sih kayak teman-teman semua, hobinya mungkin ya. Nggak tahu dari teman-teman ada hobi main game. Saya kalau nggak kerja, nggak pelayanan, saya balik jadi gamers. Saya masih main game sampai sekarang, sehari pasti ada main game. Saya nonton anime, di sini ada nonton anime. Ada nonton anime, saya nonton semua anime, kecuali yang anime perempuan-perempuan ya, saya nggak nonton. Anime saya semua nonton gitu ya. Saya kuliah dulu di Jerman kebetulan. 2008 berangkat ke Jerman. Di situ kuliah 3 tahun. Ke Jerman bukan karena punya banyak duit, tapi ke Jerman karena nggak punya duit, karena sekolah di sana gratis ya. Jadi saya kalau boleh cerita dulu, my life was broken banget ya. Broken family juga. Papa saya punya istri di mana-mana, terus papa mama bercerai. Saya jadi anak berandalan waktu saya umur 15, 16, 17, 18. Saya nggak lulus SMA by the way. Ya, saya beli rapot palsu. Saya nggak lulus SMA, saya di drop out dari sekolah penabur. Teman-teman tahu sekolah penabur? Ya, saya mungkin salah satu-satunya siswa yang di drop out. Ya, terus habis itu beli rapot palsu, terus pergi ke Jerman. Bawa duit cuman seadanya di Jerman, jadi orang apa enggak mati-mati hidup-hidup begitu kalau di Jerman. Ya, 2008 saya kuliah di Jerman, dari 2008 sampai 2019. 2019 balik ke sini for good, sudah menikah, kemudian kerja di Tokopedia, sekarang udah 4 tahun sampai sekarang, anaknya umur 2,5 tahun. Oke, cukup ya segitu aja karena waktunya kayaknya dicatat nih kayaknya gitu. Hari ini kita akan belajar tentang integritas, ya katakan integritas. Nah, coba boleh dimunculin slide-nya ya. Saya berikan judul hari ini itu mulut plus tangan plus hati ya. Mulut, tangan dan hati. Nah, di sini siapa yang mau berhasil? Ya, semua pengen berhasil ya. Kalau nggak pengen berhasil berarti kamu pendusta, betul ya. Dulu waktu saya muda, saya nggak tahu di sekolahan kalian diajarin nggak sih waktu Mei 98, tahun 98 itu ada krisis moneter. Ya, mungkin udah diajarin ya di sejarah gitu. Dulu waktu krisis moneter, keluarga saya itu dari keluarga kaya, tiba-tiba karena krisis moneter jadi hancur berantakan. Jadi miskin bukan main, gitu. Jadi waktu itu saya tahu ada Tuhan dan saya bilang sama Tuhan, saya mau berhasil. Ya, Tuhan, salah satu alasan kenapa saya datangin Tuhan itu karena saya pengen sukses. Semua orang pengen sukses, ya. Antara keberhasilan, jadi sukses itu masa depan, betul? Kita pengen masa depan kita selalu berhasil. Nah, kalau masa depan itu berhasil, rumusnya itu perlu yang namanya kebiasaan plus karakter. Kebiasaan tambah karakter itu bakal menciptakan masa depan kita. Kalau kebiasaan kamu baik, bekerja keras dan segala macam, plus karakter yang baik, maka kamu akan dapat keberhasilan di masa depan dan kamu akan stay di sana untuk waktu yang lama. Kalau orang yang nggak punya karakter, mereka kerja keras, mereka punya talent, mereka nggak kenal Tuhan, mereka bisa sukses nggak? Bisa. Tapi mereka nggak akan lama berada di puncak. Nah, tujuan kita ikut Kristen atau gereja itu buat kita punya karakter Kristus, betul?
Kalau kita mau punya karakter Kristus, satu nilai paling penting dari ketuhanan Yesus, dari Yesus itu sendiri, itu namanya integritas. Ya. Nah, integritas berasal dari kata integer. Integer itu numbers, ya. Artinya satu kesatuan. Artinya integritas itu adalah satu kesatuan, whole. Tidak terpecah-pecah. Menjadi satu. You are what you are. You are what I see. Kamu nggak sama kemarin sama hari ini, kamu nggak beda kemarin sama hari ini, Senin kamu sama, Selasa kamu sama, siang kamu sama, malam kamu sama. Dan Tuhan itu kita sering menyembah Tuhan itu Tuhan yang kudus, betul? Kalau di track bahasa kudus itu, di track bahasa Ibraninya akan ketemu kata one, yaitu integrity. Jadi sebenarnya kalau kita mau serupa seperti Kristus, hal pertama yang harus kita belajar adalah integritas. Integritas itu artinya hidup kita nggak tersekat-sekat. Saya kalau ngomong integritas, aku kalau ngomong integritas selalu keingetnya satu pizza. Nggak cuma a slice of pizza. Tapi adalah satu kesatuan. Artinya saya nggak punya, kadang-kadang kalau orang yang nggak berintegritas, ini adalah kehidupan sekolah saya, ini kehidupan kerja saya, ini kehidupan gereja saya, ini kehidupan di mimbar saya, ini kehidupan di keluarga saya, ini kehidupan rahasia saya, ini kehidupan malam saya, ini kehidupan ini. Itu namanya nggak jadi satu. Tapi integritas itu artinya kita harus jadi satu. What you see is what you get. Kalau kamu ngobrol sama orang dan kamu ngobrol sama Presiden Jokowi, kamu sama apa enggak? Itu integritas. Tidak memisah-misahkan kehidupan. Integritas itu sangat sekali sulit, terutama buat kita di umur-umur yang masih muda. Waktu pertama kali saya ditangkap sama Tuhan, itu waktu saya umur 21. 21 saya ditangkap sama Tuhan, mau benar-benar ikut Tuhan. Banyak sekali hal yang harus diberesin dalam kehidupan saya. Sehingga saya harus banyak jujur dan membuka diri saya yang begitu kotor, supaya saya bisa hidup dengan benar. Nah, tapi masalahnya zaman sekarang banyak yang bilang bahwa ngapain sih hidup jujur, benar gak? Ngapain sih hidup benar? Ngapain sih lurus-lurus? Gak ada gunanya bro. Gak ada untungnya. Bisa dapat apa kalau hidup itu lurus-lurus saja? Ngapain di zaman yang sekarang jaga kekudusan? Mereka gak ngomong langsung mungkin, benar? Tapi kehidupan mereka bilang ke kita, ngapain hidup benar? Gak ada untungnya. Nah mari kita lihat firman Tuhan, apa benar nggak ada untungnya hidup berintegritas? Ya, integritas itu punya promise, ya, punya promise. Oke, promise yang pertama, ini promise-nya banyak banget di Alkitab, tapi ini saya munculin beberapa, ya, Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku, jalannya akan diketahui. Bersih kelakuannya itu adalah integrity, ya. Bersih kelakuannya itu adalah integritas. Jadi janji daripada Tuhan buat orang-orang yang mau pegang integritas, yang pertama aman. Yang kedua Mazmur 41 ayat 12. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Ketulusan itu juga bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai integrity. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Jadi ditopang. Yang ketiga adalah karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Dan orang yang tidak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Jadi kalau dibilang gak ada untungnya, firman Tuhan ternyata bilang semua janji daripada orang yang berintegritas itu semuanya indah dan luar biasa. Aman, siapa yang gak mau aman kehidupannya? Kita gak pernah tahu bakal terjadi apa. 2 tahun lalu ada yang tahu terjadi COVID? Gak ada yang tahu. Tapi kata Tuhan orang yang integritas aman dalam segala keadaan. Ditopang. Siapa yang gak mau disupport sama Tuhan? Semua di sini udah mulai, muka-mukanya kayak udah mulai kerja, betul? Siapa yang gak pengen disupport sama Tuhan? Semua pengen disupport sama Tuhan. Ya. Dan kata Tuhan adalah terjamin. Nah, teman-teman semua, sebelum ngomongin jauh tentang integritas, integritas butuh satu bahan. Ya, integritas butuh satu bahan, namanya firman Tuhan atau kebenaran. Makanya ini saya tulisin dulu. Sebelum kita ngomong panjang lebar, integritas, pacaran kudus, ini dan segala macam. Ini yang paling penting. Integritas memerlukan firman Tuhan atau kebenaran.
Karena integritas akan misahin yang mana yang benar, mana yang jahat. Kalau sekarang lagi macet nih, ya nyetir lagi macet, terus udah diem 20 menit, kadang-kadang di bahu jalan atau di busway, mobil jalan aja, bener gak? Cium, jalan aja. Saya padahal udah ngantri capek-capek, udah macet capek-capek, tapi kalau misalkan saya ikut aja ke mereka, ya kita lihat banyak mobil yang ikut, bener. Satu hari saya pernah tanya temen, lu kalau misalkan lagi di tol atau di situ orang ikut busway atau lewat bahu jalan, lu ikut gak sih jalan di situ? Ya iya dong, kalau nggak kapan nyampenya? Nah artinya apa? Teman saya ini nggak punya nilai kebenaran di dalam hidup dia, betul gak? Karena menurut dia itu nggak salah. Integritas nggak bakal muncul kalau kita nggak punya pegang nilai kebenaran. Karena itu nilai kebenaran adalah nilai yang sangat penting untuk integritas. Kita semua digoda sama Tuhan. Kita semua dicobai sama Tuhan, betul? Ya. Nah, satu hari Yesus pernah dicobai sama Tuhan. Ya. Teman-teman tahu Yesus dibawa ke padang gurun? Ya, dia setelah dibaptis, setelah Yesus langit terbuka bilang inilah anak yang aku kasihi, waktu Yesus lagi powerfulnya, dia digoda sama si iblis. Ya, si iblis goda apa? Yaitu Matius 4 ayat 3 tentang keinginan daging. Lalu datanglah si pencoba itu, dia bilang, kalau lu anak Tuhan, kalau lu anak Allah, coba dong perintahin ini jadi batu-batu, ini jadi roti. Yesus kan lagi puasa 40 hari, dia lagi lapar, betul? Orang yang lagi lapar itu natural, dan dia dicobai sama si iblis. Tapi perhatikan, Yesus bilang, ada tertulis. Bagaimana cara dia lawan godaan Yesus? Dia punya prinsip kebenaran. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti aja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Godaan yang ini, itu namanya godaan, godaan yang ini itu namanya keinginan daging, lust of the flesh. Kamu lapar, kamu ubah dong batu ini jadi roti. Keinginan daging. Kita semua pasti digoda sama ini. Temptation yang pertama ini adalah temptation tentang kita mau dipuaskan, kita mau enak. Betul? Kita semua tergoda sama hal seperti ini. Zaman sekarang ngapain sih pacaran bersih? Ya, ngapain pacaran bersih? Mungkin ada dari kita yang pacarannya benar-benar bagus, ikut gereja, bersih, kudus, gak macem-macem, diputusin. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Tapi saya lihat teman saya itu pacaran, berantakan bukan main. Ya, tapi dia langgeng-langgeng aja tuh. Rugi bro, kalau lu nggak ngapa-ngapain dulu waktu pacaran. Dia belum tentu jadi istri lu. Mungkin ada yang secara tidak langsung bilang begitu, ya, karena kita punya yang namanya keinginan daging. Teman-teman di sini yang sekolah, yang kuliah, nanti yang kerja. Kuliah nggak pernah nyontek, bikin skripsi nggak pakai GPT. Ada di sini yang pakai GPT? Teman-teman kira GPT pinter ya? Saya di Tokopedia, saya lagi kerjasama sama Microsoft tentang GPT. Sebenarnya dia nggak pinter. Menurut saya dia 10 tahun lagi baru dia jadi pinter. Ya, bikin skripsi pakai GPT. Di kantor saya juga ada, bikin feedback buat koleganya pakai GPT. Semua bisa ketahuan, nggak bisa nggak ketahuan. Ya, hati-hati lo pakai GPT ya, ntar jadi bego. Bener? Salah satu akibat buruk pakai GPT menurut saya, ntar lama-lama jadi bego, jadi bodoh gitu. Ya, kita kuliah bersih, nggak nyontek, nilai oke-oke aja. Teman kita pakai GPT, bayar sana sini, ada yang seperti itu, nilainya bagus. Kita tanya ke Tuhan, saya nilai biasa-biasa aja, dia bagus. Kita pikir Tuhan bela kita. Kita lamar kerja, dia dapat gaji lebih tinggi dari kita. Kita gaji biasa-biasa aja. Sampai kantor, sikut sana, sikut sini. Waktu saya pulang ke Indonesia, teman-teman bilang, lu kerja di Indo mesti hati-hati lu. Di sini sana sini jilat dan segala macem. Gitu. Dan ternyata benar di kantor saya ada yang kayak begitu. Jilat sana sini gitu, supaya dapat kredit, supaya naik pangkat dan segala macem. Apalagi kalau udah ngomongin pangkat yang atas, vice president, C-level dan segala macem. Semua udah main politik. Pertanyaannya masih untung kita hidup benar. Ya. Setelah keinginan daging, Yesus dicobai keangkuhan hidup. Ya.
The pride of life. Dia bilang, kamu jatuhin aja dirimu katanya. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya jangan kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalau kamu Tuhan, kalau kamu hebat, kamu jatuhin dirimu. Nanti akan ada malaikat yang tolongin kamu akan terlihat keren. Kamu akan terlihat, wow, luar biasa banget. Supaya semua orang tepuk tanganin kamu. Supaya orang semua worship kamu. Itu namanya keangkuhan hidup, pride of life. Kita semua punya. Setan mainnya cuma di daerah sini, teman-teman. Ayo pelayanan. Motivasinya apa? Oh, supaya saya kelihatan keren. Supaya saya tampil di sini. Supaya saya bisa ini. Supaya saya bisa itu. Ditepuk tanganin. Iblis itu menggoda nggak cuman karena kita lemah. Tapi dia pakai kekuatan kita untuk menggoda kita juga. Kamu kan bagus nyanyinya. Ayo dong maju ke panggung. Supaya semua orang tepuk tanganin kamu. Kita maju ke panggung, tapi hati kita nggak benar. Kita nggak integritas. Ya, Yesus juga begitu. Dan apa yang dilakukan Yesus, dia keluarin lagi. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau teman-teman lihat patternnya bagaimana dia berintegritas, adalah dia punya nilai di dalam kehidupannya. Kamu punya nilai apa enggak? Pertanyaannya itu. Teman-teman punya nilai apa enggak dalam kehidupan? Dan nilai itu bisa banyak. Karena dunia menawarkan banyak nilai. Dan nilai itu harus datang dari kebenaran. Dan yang satu lagi, itu adalah keinginan mata. Ya, adalah keinginan mata. Dia bilang, semua yang di atas gunung ini, di bawah ke atas gunung, semua kerajaan dunia kemegahan, semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini tentang materialisme. Kenapa kita mencuri, kenapa kita bohong, kenapa kita bisnis ilegal, kenapa kita main curang semua? Karena kita pengen dapat lebih. Karena ada keinginan ini. Makanya kita harus pegang yang pertama kebenaran. Gak boleh megang yang lain dulu sebelum ngomongin jauh ke depan integritas itu bagaimana dibentuk dan segala macam. Kita harus pegang yang namanya prinsip atau kebenaran. Ya. Nah, teman-teman, bagaimana kamu meresponi firman Tuhan sampai hari ini? Apakah kita masih punya jam saat teduh di rumah? Terutama buat saya nih ya, saya bicara sama diri saya sendiri. Aku setiap minggu diundang khotbah dari sini ke situ, dari sini ke situ. Pelayanan itu bisa banyak banget hari-hari biasa, belum di komsel diminta sharing dan segala macam. Kapan waktu untuk saat teduh dan baca firman Tuhan? Kadang-kadang kita baca firman Tuhan itu harus, di gereja bilangnya kamu harus baca firman Tuhan. Tapi kalau saya mau bilang ke teman-teman semua, baca firman Tuhan jangan keharusan, tapi harus jadi kerinduan. Ya, karena itu adalah sumber dari mana kita bisa hidup benar. Sumber di mana kita bisa hidup diberkati sama Tuhan. Ya, firman Tuhan gak pernah buat keuntungan Tuhan. Orang datang ke gereja. Lu kenapa gak datang ke gereja bulan lalu? Gak enak gua, belum perpuluhan. Perpuluhan bukan buat Tuhan. Perintah yang dikasih Tuhan bukan buat kesenangan dia. Itu buat keuntungan kita. Waktu dulu saya masih muda, saya pernah putus cinta. Di sini ada yang pernah putus cinta? Saya dulu putus cinta pertama kali, bucin banget. Zaman dulu belum ada kata bucin. Tapi gua bucin banget dulu, sampai gak kuliah. Setiap hari menangis, dengerin lagu-lagu. Bayangin gue melakukan hal-hal seperti itu, nangis-nangis sampai 1 tahun. Kehidupan gue gak ada ininya. Ya, sakitnya di mana kalau diputusin? Di sini. Tapi firman Tuhan bilang apa? Dia ngianatin gue. Tuhan bilang apa? Lu harus ampuni dia. Tuhan, lu gak tahu sakitnya di sini. Justru karena Tuhan tahu sakitnya di sini. Dia suruh kita mengampuni. Kalau kita mengampuni di sini jadi lega, betul? Firman Tuhan semua akan membebaskan kita. Perpuluhan, memberi, kolektor. Gak ada duit gua. Hidup aja susah. Masih minta bapak emak. Justru karena Tuhan tahu kita gak ada duit. Dia suruh kita memberi. Karena kepada yang memberi itu akan diberi. Jadi yang pertama, integritas harus punya kebenaran. Teman-teman harus download kebenaran di dalam kehidupan. Kebenaran itu
Kalau kita baca dan kita mengerti, dia ke-download, dia jatuh ke dalam dasar. Makanya firman Tuhan bilang iman timbul akan pendengaran firman Tuhan. Iman itu timbul, harus ada di dalam yang naik ke atas, itu timbul. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak bisa berintegritas sama sekali. Karena kita nggak bisa bedain yang mana yang benar, yang mana yang salah. As simple as that. Ya. Nah, sekarang saya mau ajak kita masuk ke cerita seseorang yang cerita klasik yang kita mungkin semua udah tahu, yaitu cerita tentang Yusuf. Kita mau belajar satu lagi ke integritas, tapi saya mau bawa dari angle yang agak sedikit berbeda. Ya, saya boleh minta keyboard sambil iring-iringin aja, ya, sambil main. Kejadian 37 ayat yang ke-2. Teman-teman semua tahu Yusuf? Adik-adik semua tahu Yusuf? Ceritanya fase per fase ya. Jadi Yusuf itu kita tahu dia dijual sama saudara-saudaranya karena dia nyebelin, ya. Terus abis itu dia masuk ke dalam sumur, dia dijual, dia ke Mesir, dia di Mesir dia sampai ke mana? Ke rumah yang namanya Potifar. Potifar itu orang hebat, orang kaya. Dia di situ kerja jadi pembantu. Tapi dia di situ jadi sukses. Lalu dia digoda sama istrinya Potifar. Menurut saya dia bukan tante-tante sih. Menurut saya dia orang muda, gitu, ya. Dia digoda, dia difitnah, dia masuk penjara, kejeblos, di penjara, dia malah ngurusin narapidana, dipercaya. Setelah itu, dia menafsirkan mimpi, dia naik jadi orang nomor 2 di Mesir. Betul? Itu cerita Yusuf. Ya. Kejadian 37 ayat 2. Ya, ayo kita konsen. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Perhatikan kata masih muda. Kamu masih muda gak? Yes, saya masih muda. 17 tahun dia ngapain? Biasa mengembalakan kambing domba. Kalau umur 17 biasa mengembalakan kambing domba, mulai belajarnya kapan? Umur 10 kali. Karena mengembalakan kambing domba gak segampang itu. Kalau teman-teman tahu ya. Tapi saya gak cerita panjang lebar, tapi mungkin umur 10, 11, 12 udah masuk training. Sedari muda Yusuf punya karakter gak? Udah punya. Dia udah tahu yang namanya disiplin, dia udah tahu namanya kerja keras. Ya, itu Yusuf. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Integritas yang pertama harus dibangun oleh kejujuran. Setelah kebenaran harus dibangun sama kejujuran. Yang benar yang tadi harus bisa bedain yang mana yang benar, mana yang salah. Kita semua bisa, nggak bisa menipu diri, nggak bisa menipu Tuhan. Roh Kudus ada di kamu. Kita pasti tahu di sini. Kita kadang-kadang cuma excuse, tapi kita tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Tapi integritas nih harus dibangun dengan yang namanya kejujuran. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika enggak, ya enggak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Kadang-kadang kita mau ya, kita ngomong enggak, betul? Kita enggak, kita ngomong iya. Karena kenapa? Karena kita takut sama orang, bener? Yusuf enggak takut sama orang. Tapi orang jujur itu ada resikonya, bener gak? Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya enak banget sama dia. Tukang ngadu nih. Kita lagi males-malesan. Kesalahan-kesalahannya diaduin semua sama Yusuf tentang penggembalaan kambing domba. Coba teman-teman pikir, Yusuf tukang ngadu bukan? Menurut saya bukan. Menurut saya dia jujur, kenapa? Kalau ngadu itu untuk menjatuhkan orang, kalau jujur untuk membela sesuatu. Kalau mereka curang di bisnis keluarga, yang rugi siapa? Yang rugi ya Yusuf, yang rugi sama Yakub, keluarganya sendiri. Makanya dia bilang, gue ceritain ke bapak gue kesalahan-kesalahan saudara gue. Orang jujur itu bisa dibenci. Dicap lo tukang ngadu lo. Dasarnya tukang lapor, tukang ngadu. Saudara-saudaranya udah enak banget sama dia. Nah setelah itu kita tahu Yusuf dapat mimpi, betul? Udah saudaranya enak, saking jujurnya dia cerita lagi mimpinya. Kalian semua akan sujud menyembah gua. Papa mama juga akan menyembah gua. Bayangin, udah enak, udah sebel sama si Yusuf, akhirnya dijatuhin ke dalam sumur. Mau dibunuh tapi gak jadi, akhirnya dijual.
Integritas nggak bisa tanpa kejujuran. Ini ngomong tentang mulut. Tadi saya tulis khotbahnya apa? Mulut, tangan, hati. Mulut itu harus jujur, nggak bisa enggak. Mulut jujur, bisa kita yang diserang, yes. Bisa kita yang dirugikan, yes. Bisa kita dibenci, yes. Tapi mau gak kita berkata jujur? Pernah gak ketemu orang yang tukang bohong, sampai kita kagak tahu dia benar apa salah? Pernah gak? Kalau saya sering banget ketemu orang yang saya udah tahu yang dia cerita itu lebay. Saya tambah bumbu. Dia ceritanya lebay terus. Masa gue ngomong ke Bali dia bilang gue tahu hotel terbagus. Masa gue ngomong urusan Cina dia tahu hotel terbagus. Lebay. Bohong. Tahu gak? Kalau kita bohong, di luar bakal terjadi apa? Yang di luar kita, paling kita gak dipercaya lama-lama. Tapi kalau kita bohong, di dalam ini mulai ada pergeseran nilai dan hati nurani. Itu yang gak bagus. Lama-lama bohong, kita bisa percaya kebohongan kita. Kita bohong terus tentang itu, bohong terus. Lama-lama kita percaya. Kadang-kadang bisa bingung. Bener gak ya itu ada di kehidupan gue? Bener gak sih? Ada orang yang kita gak pernah tahu dia pakai topeng apa hari ini. Karena dia bohong terus. Saya mau kasih tahu, di dunia kerja ada orang kayak begini, staff saya kalau kayak begini. I'm sorry, mau dia lulusan UI, I'm sorry you cannot go into my team. Integritas, kejujuran itu very important. Teman-teman pernah, di sini pernah datang pembicara Conan, tahu? Fernando Conan, yang orangnya energik juga, ya. Tukang ngelucu, saya nggak tahu sih dia ngelucu apa nggak di sini. Conan itu teman saya di Berlin. Kita satu pelayanan di youth seperti ini. Makanya waktu saya datang ke sini, saya benar-benar nostalgic. Ya, saya melayani sama si Conan dari 2011. Kita masih berantakan bukan main. Waktu saya 2011 di gereja di GB Berlin, saya masih ngerokok. Saya dulu amburadul, saya berantakan banget. Sebelum ke gereja saya harus ke gang dulu. Waktu itu di Berlin saya harus merokok dulu. Selesai ngerokok saya ikut ibadah. Saya nggak bisa fellowship, saya mesti buru-buru ngerokok lagi karena mulut udah asem banget. Orang yang ngerokok pasti tahu tentang ini. Saya nggak endorse rokok ya, tapi ya. Tapi satu hari saya lagi ngerokok di rumah. Kamar saya sebelahan sama si Conan. Si Conan datengin saya. Tok, Ren. Gue lagi ngerokok. Waktu masih muda nih, gue lagi ngerokok. Dia datengin gue, Ren. Kita bikin youth gereja yuk. Itu sampai rokok mau kecemplung ke mulut. Hah? Lu yang benar aja bikin youth gereja. Lu gak lihat gue kayak apa? Iya gue tahu lu kayak apa. Gue juga kayak begini dia bilang. Tapi kita buka aja semuanya. Dan kita berubah. Ya. Gak tahu kenapa waktu dia bilang yuk kita bikin youth. Malam itu juga saya berhenti ngerokok. Sampai sekarang saya belum ngerokok lagi. Ada Roh Kudus yang bekerja. Ada panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan selalu beresonansi sama namanya integritas kejujuran. Yuk kita bikin. Saya ngaku di depan para penatua-penatua. Saya ngerokok, saya ini, saya itu, saya ini, saya itu. Tapi saya mau bikin youth. Supaya gereja lebih berwarna, lebih asik. Bener? Gereja ada youth lebih asik kan? Lebih berwarna dong, ya gak? Dan akhirnya saya berubah. Satu langkah demi satu langkah. Tahunan, 5 tahun, 10 tahun. Terus-terusan. Kalau kita gak jujur, kita nggak terbuka, kita nggak bisa ditegur. Kalau nggak bisa ditegur, kita begitu aja. Tapi kalau kita jujur, paling malu sebentar, sakit sebentar ditegur, habis itu kita bisa berubah. Itu berkat. Kita pikir waktu kita jujur, kita pencitraan saya begini, saya tutupi semua. Kita pikir itu yang akan bikin kita diangkat. No, Tuhan itu tahu. Ya, jadi yang nomor 1 itu, ya kebenaran. Nomor 2 perlu kejujuran. Nah kita maju lagi ke fase Yusuf. Ya, ke fase Yusuf. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Nah sekarang Yusuf ceritanya sudah di rumah Potifar. Tadi masih di rumah bapaknya, betul? Sekarang dia di rumah Potifar. Apa yang terjadi di sini sangat penting. Ini adalah kejujuran dengan tangan. Jadi kejujuran bukan mulut. Integritas bukan cuma mulut, harus mulut dan tangan. Nah tangan ada di sini rahasianya. Kejadian 39 2 sampai 4. Di rumah Potifar apa yang terjadi? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu apa? Berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Semua pengen berhasil, betul?
Dan berhasil itu karena usaha loh. Penyertaan Tuhan itu ujungnya dia akan membuat berhasil. Tapi penyertaan Tuhan plus usaha baru kita sampai ke sana. Tuhan gak magic tiba-tiba Yusuf, tiba-tiba bisa akuntansi. Kan dia harus ngurusin rumah, betul? Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf jadi lebih berkuasa dari Potifar. Ntar dia ada ngomong seperti itu. Setelah dia udah bisa semuanya, dia berhasil, dia difitnah dan dia masuk penjara, betul? Nah, apa yang terjadi di penjara? Sama persis patternnya. Kalau teman-teman melihat, ya, di Kejadian 39:21. Tetapi apa? Lagi-lagi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada yang membuat Yusuf kesayangan kepala penjara itu. Stop dulu sampai sini. Kesayangan penjara, kepala penjara. Sebelum penjara Potifar, kesayangan Potifar, betul? Sebelum Potifar, kesayangan Yakub. Ada yang aneh di situ. Semuanya kesayangan. Dari dulu 17 tahun sampai sekarang gak tahu umur berapa. Sama dia. Integritas di dalamnya. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan. Sekarang disuruh ngurus napi kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara apa, perhatikan? Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena semua beres. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Integritas itu apa? Setia dan excellent dalam segala perkara. Perkara peternakan bapaknya, dia rajin, excellent, setia. Perkara perumah Potifar, dia excellent, setia. Perkara narapidana, dia excellent dan dia setia. Dari dulu sampai sekarang dia sama. Karena itu integritas pakai tangan apa, teman-teman? Bukan cuma perkara besar saya angkat tangan. Perkara kecil saya juga angkat tangan. Lakukan yang terbaik. Excellent apa sih? Excellent itu disuruh jalan 1 mil, jalan 2 mil. Excellent itu beyond your call of duty. Saya cuma disuruh main gitar doang kok hari ini. Excellent itu main gitar sambil main piano. Tapi gak bisa ya sayang. Dia mau melakukan yang lebih. Dituntut A, dia kasih A+. Dituntut B, dia kasih B+. Itu yang namanya excellent. Kalau sekarang saya kasih kamu dari kantong saya kasih kamu 50 juta. Kamu lakukan ini yang terbaik, hadiahnya 50 juta. Lakuin gak? Lakuin. Tapi kalau gak ada hadiahnya tetap lakuin gak? Itu namanya integritas. Integritas bukan cuma mulut, tapi tangan juga. Kalau mulut sama tangan bisa sinkron, saya ngomong apa, saya lakukan apa, lebih hebat lagi. Tapi itu belum integritas, itu kredibilitas. Integritas belum sampai mulut sinkron sama tangan doang, no. Integritas jauh lebih dalam. Yusuf itu pegang nilai kebenaran. Makanya waktu dia digoda sama Potifar, dia itu tidak jatuh. Ya. Waktu saya gereja masih yang di Berlin itu gereja saya kecil, saya ibadah cuma 20 orang. Tapi waktu itu saya belajar. Dulu pelayanan saya awal-awal itu gulung-gulung kabel. Di sini kayaknya nggak perlu diberesin ya, dia udah begini-begini aja ya. Dulu di gereja kecil itu setiap minggu jam 6 pagi saya harus ke gudang dan angkut semua yang ada di sini. Karena tempatnya kita nyewa. Itu saya lakukan selama 13 tahun. Gulung-gulung, beresin bangku. Kalau ada yang geser sedikit, dengan bangga saya akan betulin sedikit. Dari gulung-gulung ini, kemudian dipercaya jadi ketua komsel, jadi koordinator komsel, percaya untuk ngajar kom 100, 200, 300, 400. Di sini 300, 400 saya orang jarang. Saya 100, 200, 300, 400 dipercaya pelayanan mimbar, dipercaya jadi wakil gembala di sana. Semua karena apa?
mulai dari perkara yang kecil. Sampai sekarang saya masih lakukan, masih lakukan. Abis ini saya mesti buru-buru nih pergi ke GBPRJ. Saya harus temenin pembicara dan saya pegangin mic-nya dia. Saya harus lapin mic-nya dia sebelum dia pegang mic-nya naik ke mimbar. Hal kecil gak? Hal kecil. Tapi saya lakukan. Yes, saya melakukan. Itu orang Kristen. Amin. Gak cuma di gereja, di rumah juga begitu. Di kantor juga begitu. Ya, excellent dengan tangan. Dan yang terakhir, saya akan tutup di sini, saya akan close di sini, ya. Perhatikan baik-baik, tetap fokus. Lalu di rumah Potifar, dia di penjara, dia udah di Mesir, udah tinggi. Tapi ada satu kejadian yang luar biasa waktu dia digoda sama Potifar, betul? Istri Potifar, sorry. Kalau Potifar mah laki-laki, nggak boleh ya laki-laki sama laki-laki. Ya. Kejadian 39, 6-9. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa. Ayat 7, selang beberapa waktu, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan apa? Ganteng dia ternyata. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Kita yang cowok-cowok gak ganteng salah, ganteng juga salah ini ya. Digoda. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apapun yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku, kata Yusuf. Bahkan rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, katanya. Dia ngomong ke istrinya Potifar. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Integritas itu adalah melakukan yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Waktu dia dijual sama saudara-saudaranya, Yusuf ngoceh gak? Diem. Waktu dia dimasukin penjara, dia ngoceh-ngoceh gak? Dia membela diri gak? Perhatiin deh kehidupan Yusuf. Sesuatu yang jelek menimpa dia gak komplain. Tapi ada sesuatu yang gak benar, dia ngomong. Orang integritas kayak begitu. Waktu saudaranya gak jujur, gue harus ngomong. Gue gak bisa hidup ada gak ketidakbenaran di dekat gue. Itu orang integritas. Waktu Potifar mau menggoda dia harus ngomong. Makanya dia ngomong betul. Dia ngomongnya seperti apa tadi kalau saya balik lagi? Dia bilang, semua di rumah ini udah dikasih kekuasaan saya. Saya itu lebih berkuasa dari kamu. Cuman sayangnya kamu gak dikasih kepada saya. Dan bagaimana mungkin saya bisa bersalah kepada Potifar dan bersalah kepada Tuhan. Itu artinya integritas. Ada kebenaran yang dalam tertancap di sini. Sehingga lihat sesuatu yang gak benar, dia gak bisa. Dalamnya integritas itu sampai begitu. Akhirnya saya tahu orang integritas itu kenapa bisa seperti Yusuf. Karena dia takut berdosa sama Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Karena itu integritas adalah hasil daripada keintiman sama Tuhan. If you know God, kamu gak akan bersalah sama dia. Kalau kamu kenal dia, kamu gak akan takut kamu kekurangan. Betul? Kalau kamu kenal Tuhan, kamu gak akan takut kamu gak diangkat sama dia. Makanya kita perlu kejar yang namanya keintiman. Karena hubungan akan menghasilkan integritas karena kamu mengenal Tuhan. Dan mengenal harus sampai mengalami, jangan cuma mengenal doang. Habis mengenal harus mengalami. Cara mengalami bagaimana? Melakukan firman Tuhan. Saya close di sini. Yang kiri adalah mulut, betul? Kalau kamu bangun kehidupanmu pakai mulut doang, kamu dapat pencitraan. Instagram, Twitter, TikTok, itu semua sarana mulut kita bercuap, betul? Kurang lebih lah, walaupun dia video, tapi sebenarnya kita pengen katakan sesuatu, betul? Kalau kita bangun hidup kita, karakter kita, cuma lewat mulut, kamu cuma dapat pencitraan. Pencitraan gak bakal bikin kamu bisa jalan jauh. Satu hari akan ketahuan. Orang yang pandai menyembunyikan sesuatu pasti ketahuan. Kalau orang gak tahu, Tuhan tetap tahu.
cuma dapat pencitraan. Tuhan suruh kita maju. Artinya apa? Mulut sama tangan harus sinkron. Kalau mulut sama tangan sinkron dapat apa? Belum integritas. Dapat kredibilitas. Bisnis bisa sukses gak? Bisa. Hidupmu bisa sukses gak? Bisa. Kalau kamu ngomong apa, kamu lakukan apa, orang akan percaya sama kamu. Tapi harus maju lagi satu level. Yaitu mulut, tangan, dan hati. Kebenaran di sini harus sinkron jadi satu. Dan teman-teman dapetin yang namanya integritas. Ayat saya yang terakhir untuk menutup. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Oh Tuhan, saya pikir cuman mulut sama tangan doang harus sinkron. Ternyata itu pandangan kita sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji, apa saudara? Menguji hati. Karena itu jaga hati kita dari segala kewaspadaan, dari yang jahat. Jaga hati kita dengan kewaspadaan. Nggak boleh tuh kita melayani, kita berbuat baik, kita ngomongnya manis, tapi di belakang kita bilang, dia mah orangnya begitu. Itu hati semua. Nggak bisa kayak begitu. Sekarang apa yang sedang kamu lakukan, yang sebenarnya kamu gak boleh lakukan? Coba pikirin masing-masing. Apa yang kamu lakukan di dalam kerahasiaanmu sendiri, yang kamu tahu betul kamu tidak boleh lakukan? Maukah teman-teman sacrifice that dan menjadi diri kita apa adanya? Kita bohong buat apa sih biasa? Supaya diterima, supaya dikasihi, betul? Supaya dihargai. Tapi saya mau bilang kepada kita semua, anak-anak muda, Yesus itu sudah mengasihi engkau, menerima engkau, dan menghargai engkau, bahkan waktu kita masih berbuat dosa. Karena itu, jadilah diri kita sendiri, supaya kita bisa belajar. Karena teman-teman yang aslinya dari dirimu, itu masih punya kesempatan yang besar. Kamu akan lihat masa depanmu sungguh sangat luar biasa banget. Waktu kamu jadi dirimu sendiri, kamu terbuka, ini kelemahanmu. Jangan malu, karena Tuhan gak pernah malu sama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Biar kami semua anak-anak muda, juga kami yang sudah dewasa, juga kami yang lebih senior, supaya kami belajar bahwa bukan cuma mulut dan tangan yang harus sinkron, tetapi biar hati kami juga selaras dengan tangan dan mulut kami. Ajarin kami untuk terbuka, supaya kami bisa diubahkan. Ajarin kami untuk berani menyatakan siapa diri kami. Karena kami percaya Roh-Mu lah yang akan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami dan mengubahkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga kami satu hari bisa bersaksi kepada anak cucu kami bahwa kami adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, berintegritas. Dan kami tidak serong kanan dan serong kiri, dan kami abdikan semua kehidupan kami kepada Engkau Yesus, yaitu satu-satunya jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat firman ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak. Teman-teman ada yang mau